Baik, saudara-saudara, kita sekarang akan membahas tentang peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri, yaitu PP nomor 53 tahun 2010. Sekarang kita bahas dulu tentang pengertian dari disiplin itu sendiri. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan pelanggaran disiplin itu sendiri adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Baik, kita selanjutnya harus paham tentang apa kewajiban-kewajiban PNS dan larangannya. Untuk kewajibannya ada 17. Nomor 1 adalah mengucapkan sumpah atau janji PNS. Yang kedua, mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Yang ketiga, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Yang keempat, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Nomor 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan. Yang kedelapan, memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier. Dan 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan larangan untuk pegawai negeri sipil itu ada 15. Yang pertama adalah menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan
teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung, dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. 12. Memberi dukungan kepada calon presiden, wapres, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan atau sebagai peserta kampanye. 13. Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wapres dengan cara membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit. 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai Perpu. Dan 15. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Itulah kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri. Maka setelah ini kita bahas bagaimana mekanisme bagi yang melanggar kewajiban dan larangan tersebut. Baik, sekarang kita bicara tentang tingkat pelanggaran dan hukumannya. Yang pertama adalah pelanggaran ringan, yaitu apabila pelanggaran itu berdampak negatif kepada unit kerja yang bersangkutan, atau pelanggaran itu dilakukan secara tidak sengaja, atau kalau dalam kehadiran tidak hadir dalam waktu 5-15 hari kerja. Maka hukuman disiplinnya adalah berjenjang dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas.
Kemudian tingkat pelanggaran sedang, yaitu apabila dampak negatif dari pelanggaran itu berdampak kepada instansi yang bersangkutan, atau kalau ketidakhadiran yaitu antara 16 sampai 30 hari kerja. Maka hukuman disiplinnya adalah berjenjang mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala 1 tahun, kemudian penundaan kenaikan pangkat 1 tahun, dan penurunan pangkat 1 pangkat lebih rendah selama 1 tahun. Sedangkan tingkat pelanggaran disiplin berat, yaitu apabila pelanggaran itu membawa dampak negatif kepada pemerintah atau negara, atau kalau dalam kehadiran yaitu tidak hadir lebih dari 31 hari atau 31 hari atau lebih. Maka hukuman disiplinnya adalah berjenjang mulai penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, ini bagi pejabat, kemudian pembebasan jabatan bagi pejabat, atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Baiklah, sekarang kita bicara tentang siapa yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman. Yang berwenang untuk memberikan hukuman ini mulai dari presiden sampai kepala sekolah. Tentu yang diberi hukuman itu sudah ada ketentuannya. Jadi misalnya presiden itu bisa memberi hukuman untuk pejabat-pejabat mulai eselon 1 di tingkat pusat, dan juga pejabat-pejabat yang berkewenangannya menjadi tanggung jawab presiden. Dan kepala sekolah misalnya, dia bertanggung jawab atau berwenang untuk memberikan sanksi atau hukuman, yaitu kepada bawahannya dengan pangkat tertentu. Misalnya kepala SMA, SMK, SMP itu berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahannya untuk golongan 2A sampai 2B. Untuk hukuman sedang yaitu pada bawahannya dengan pangkat 1A sampai 1D. Siapa saja pejabat-pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi itu diantaranya yaitu pejabat pembina kepegawaian, kemudian sekretaris daerah, kemudian inspektur, kemudian sekretaris inspektur, sekwan, kepala dinas, kepala kantor, camat, kemudian sekretaris dinas, lurah, kepala UPT, kemudian kepala bagian, kepala bidang. Tentu mereka mempunyai wewenang untuk pangkat-pangkat tertentu di instansi atau pegawai yang ada di bawahnya. Lalu bagaimana tata cara penjatuhan hukuman? Ya tentu kita melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu. Yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan awal yaitu atasan langsung pegawai yang bersangkutan, yaitu dengan cara dipanggil.
panggil secara tertulis, maksimal selama 7 hari. Kalau tidak hadir, ada panggilan kedua. Kemudian panggilan ketiga, kalau tidak hadir, maka pemeriksaan tetap dilakukan dengan cara mencari bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu semua keterangan itu ditulis dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman. Apabila hukuman yang dijatuhkan itu tidak bisa diterima oleh pejabat yang bersangkutan, maka pejabat yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau banding administratif. Untuk banding administratif ini untuk hukuman disiplin tingkat berat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.